بسم الله الرحمن الرحيم. معاشر المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أرسل رسوله بالهدى والرحمة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadi Tuhan untuk seluruh alam dan memiliki sifat kasih sayang dan penuh rahmah, yang telah mengutus kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kasih sayang. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la kataba ala nafsihi. Kami bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menentukan untuk zatnya bahwa beliau adalah Tuhan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa 'azimana wa habibana wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyur rahmah. Dan kami juga bersaksi bahwa tiada nabi yang akhir yang pantas untuk dijadikan sebagai nabi untuk kita kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang membawa kasih sayang untuk umatnya. Balaghul huda bi kalamihi kamulat jami'u khisalihi sallu alaihi wa alihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sampai kepada kedudukan yang paling tinggi, dan beliau merupakan nabi yang membawa cahaya dan pelita dalam kehidupan kita, dan sungguh sempurna akhlak dan budi pekerti beliau. Mari kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ma'ahum fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga salawat dan salam dari Allah Subhanahu wa taala selalu terus menyertai beliau Rasulullah beserta para sahabat-sahabat beliau dan seluruh keluarga beliau sampai akhir nanti. Ma'asyiral hadirin, innal haqqa subhanahu wa ta'ala arsala nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam bil haqqi war rahmah faqala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu tabaraka wa taala telah mengutus untuk kita di dunia ini dengan agama Islam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawa agama yang hak dan agama yang di dalamnya penuh dengan kasih sayang. ووصفه بذلك بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Allah Subhanahu wa taala telah menjunjung beliau Nabi Muhammad di berbagai ayat, di antaranya kami tidak mengutus Nabi Muhammad kecuali membawa rahmat, dan di ayat yang lain telah datang untuk kalian wahai umat seorang rasul yang memiliki sifat-sifat yang sangat istimewa, di antaranya yaitu rasul yang datang dari kalian, dan di antara yaitu rasul yang sangat perhatian dan penuh dengan perhatian kepada kalian, dan di antara sifat yaitu Raufur Rahim yang datang dengan membawa kasih sayang dan penuh dengan rahmat. Hatta qala ulama rahimahullah anna al-fard min amrad al-ummah la yastati' an yarham nafsahu 'ushra ma yarhamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama radhiyallahu anhum wa ardhahum mengatakan tidak ada satupun di antara kalangan umat Nabi Muhammad yang mampu untuk memberikan kasih sayang kepada dirinya walaupun hanya 1/10 melebihi daripada apa yang sudah diberikan oleh Nabi Muhammad, oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa penuhnya kasih sayang kepada umatnya. Wa kutub as-sirah qad naqalat lana suwaran katsirah 'azimah li rahmatihi sallallahu
peristiwa serta cerita-cerita bagaimana muamalah Rasulullah yang di dalamnya penuh dengan kasih sayang, muamalah dengan para pecintanya, muamalah dengan para kaum muslimin, bahkan muamalah dengan orang-orang yang menzalimi dan membenci beliau. فهذه كتب السيرة تحكي لنا بأنه صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وجاء يطوف حول الكعبة صلى الله عليه وسلم إذ برجل يسمى فضالة كان قد سمى خنجرا له وأراد أن ينتقم من النبي صلى الله عليه وسلم فتظاهر بالإسلام وأخذ يطوف وراء النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يطوف حول الكعبة. Dalam kitab sejarah disebutkan ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam memasuki kota Makkah dan hendak untuk bertawaf, tiba-tiba datang seseorang yang di dalam hatinya ingin membunuh Rasulullah yang bernama Fudalah, yang datang juga untuk tawaf di belakang Rasulullah dengan tujuan untuk membunuh, bahkan dengan tujuan untuk menzalimi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا الرجل يطوف حول النبي صلى الله عليه وسلم وخنجره معه ينظر متى تتأتى له فرصة حتى يطعن النبي صلى الله عليه وسلم ويقضي عليه. Ini adalah Hamdalah, seorang kafir saat itu yang tawaf di belakang Rasulullah dengan membawa pedang, dengan maksud dan tujuan jikalau nanti ada kesempatan atau waktu bisa menusuk Rasulullah, maka Hamdalah ini akan menusuk dan membunuh dengan pedangnya. فكل ما هم أن يأخذ الخنجر التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو طالب ماذا تحدث به نفسك. Setiap kali Fudalah mengeluarkan pedangnya hendak menusuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Rasulullah menoleh ke mukanya lalu mengatakan, ya Hamdalah, ya Fudalah, saat ini engkau ingin melakukan apa terhadap diriku dan apa niat yang ada di dalam hatimu? Fudalah mengatakan, tidak Muhammad, aku hanya berzikir kepada Allah, aku hanya berzikir kepada Allah. فالتفت النبي الرحيم صلى الله عليه وسلم إليه ووضع يده على صدره وأخذ يقرأ عليه فقال بعد أن وضع يده على صدره والله يا رسول الله إنك كنت أبغض الخلق إلي وكانت بلدك أبغض البلاد إلي وما رفعت يدك من على صدري حتى صرت أحب الخلق إلي وصار بلدك أحب الخلق إلي. عاده الرسول صلى الله عليه وسلم. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan mulia beliau di dada Fudalah yang hendak untuk melukai dan membunuh kepada Rasul. Setelah tangannya Rasul diletakkan di dalam dadanya Fudalah, lalu kemudian saat itu Fudalah berubah seketika itu lalu mengatakan, wahai Rasulullah, tadi engkau adalah makhluk yang paling aku benci. Tadi negaramu merupakan negara yang paling aku tidak sukai. Tapi saat ini ya Rasulullah, setelah engkau meletakkan tanganmu ke dalam dadaku, sungguh engkau adalah makhluk yang paling aku cintai. Dan sungguh negaramu, sesungguhnya negara yang paling aku cintai di dunia ini. Seperti inilah hadirin yang dirahmati oleh Allah, bentuk rahmat dan kasih sayangnya Allah. ولما قدم أعرابي وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه وقت قضاء الحاجة فانتحى ناحية من المسجد فأخذ يمر في المسجد. Telah diceritakan
diriwayatkan dalam sebuah kitab sirah, datang salah satu seorang badui, orang pelosok desa, masuk ke dalam kota Madinah. Ketika masuk di dalam kota Madinah, beliau ada hajat, ingin buang sesuatu dari perutnya, lalu kemudian memasuki daripada masjid sampai di pinggir masjid dalamnya, kemudian dia kencing di dalamnya. Ketika melihat keadaan semacam itu, para sahabat yang sedang duduk i'tikaf di dalam masjid melihat keadaan yang kurang pantas, lalu kemudian mereka spontanitas menegur, bahkan sebagian mereka ada yang ingin melukai daripada itu orang desa. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, biarkan, biar dituntaskan dulu apa yang menjadi hajatnya. Setelah selesai orang desa tersebut memenuhi hajatnya di dalam masjid, kencing di dalam masjid, lalu Rasul dengan lemah lembutnya memberikan nasihat, wahai akhi, saudaraku, ini adalah rumah Allah, tidak pantas di dalamnya kecuali untuk sholat dan berzikir kepada Allah. Orang Badui, orang desa tersebut lalu mengatakan, setelah kejadian yang penuh dengan lemah lembut dari Rasulullah, orang desa mengatakan, demi Allah, Rasulullah tidak memukulku, Rasulullah tidak membentakku, justru Rasulullah mengarahkanku dan memberikan pelajaran agama kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, begitu banyak beliau bercerita tentang kejadian-kejadian yang dialaminya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang rahmat dan kasih sayangnya. Dan beliau sahabat Anas bin Malik begitu lama menjadi khadim, pelayan istimewa Nabi Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, fa wallahi ma qala li syai'an fa'altu bima fa'altu wala qala li taraktu syai'an bima taraktu. Sallallahu alaihi wasallam. Aku berkhidmat kepada beliau Rasulullah selama 10 tahun. Belum pernah beliau Rasulullah datang kepada saya mengatakan saat saya melakukan sesuatu yang tidak menjadi kehendak Rasul, kenapa kamu lakukan? Juga tidak pernah Rasulullah itu membentak kepada saya di saat saya itu salah dalam melakukan segala sesuatu. Wa yahki lana sayyidina Anas jawaban min ta'amulihi wa rahmatihi sallallahu alaihi wasallam. Sisi lain Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita pula dan menceritakan tentang bagaimana muamalah, proses cara Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bermuamalah kepada manusia. Qala arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman fi ba'd hajati. Pernah aku disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memenuhi sebagian daripada hajat Rasulullah. Qala ra'aytu jama'atan min as-sibyan yal'abun fala'ibtu ma'ahum hatta nasitu hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berjalan, tak lama kemudian di tengah jalan aku melihat ada teman-temanku yang sama-sama kecilnya sedang bermain-main, spontanitas aku ikut mereka bermain-main dan aku lupa apa yang menjadi hajat Rasulullah. Ketika sahabat Anas ini terlambat untuk pulang dengan membawa hajatnya, Rasulullah berpikir, Rasulullah susah, Rasulullah gelisah. Lalu kemudian Rasulullah keluar, kemungkinan atau perasaan Rasulullah ada kekhawatiran kalau Anas di jalan ada sesuatu yang telah melukainya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya hendak untuk mencari Anas, tapi
Tapi ternyata apa yang didapati oleh Rasulullah, Anas bermain-main dengan teman-temannya dan lupa hajat Rasulullah. فجاءه صلى الله عليه وسلم من ورائه وضمه وقال له يا أنيس يا أنيس هل ذهبت؟ فقال الآن يا رسول الله الآن يا رسول الله. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghampiri sahabat Anas bin Malik yang saat itu masih kecil dari arah belakangnya, kemudian memeluk sahabat Anas lalu mengatakan, Anas, mana hajatku, mana kebutuhanku? Sahabat Anas spontan mengatakan, maaf ya Rasulullah, sekarang aku akan berjalan, sekarang, dari tadi sekarang. Allahumma shalli ala Muhammad. ولما جاء الأقرع بن حابس أحد قبائل العرب أحد رؤساء قبائل العرب ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن بن علي بن أبي طالب قال أتقبلون صبيانكم؟ فقال صلى الله عليه وسلم أجل. فقال إن لي 10 من البنين ما قبلت أحدا منهم. Pernah suatu ketika ada pemuka dari kalangan orang Arab yang bernama Al-Aqra bin Habis. Saat itu datang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat Rasulullah sedang mencium Hasan, salah satu cucu beliau. Lalu ini Aqra mengatakan, aku punya 10 anak, sampai saat ini belum pernah aku cium. La ilaha illallah. فقال صلى الله عليه وسلم وما أملك لك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك. Lalu Nabi Muhammad bersabda kepada Aqra, mengatakan, hati-hati Aqra, khawatir nanti dalam hatimu telah dicabut sifat kasih sayang kepada anak dan cucumu. Seperti inilah beberapa cerita yang menunjukkan tentang arahan Rasulullah mana muamalah dengan sama manusia, dan semacam inilah sifat rahmat dan kasih sayang beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولم تكن رحمته صلى الله عليه وسلم قاصرة بمن آمن به واتبعه. Dan rahmatnya Rasulullah tidak hanya sebatas untuk orang-orang yang beriman dari kalangan mukminin kepadanya, بل كان رحيما حتى بالكافرين صلى الله عليه وسلم. bahkan beliau Rasulullah juga penuh kasih sayang kepada orang-orang yang saat itu masih dalam kondisi kafir. فانظروا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد وهذا اليوم العصيب شج جبينه صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته ودميت فقيل له ادع عليهم يا رسول الله. Kejadian di perang Uhud, salah satu kejadian dari sekian peperangan yang kaum muslimin mengalami kekalahan yang begitu dahsyat. Bagaimana saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan daripada beberapa goresan yang ada di keningnya. Sebagian goresan bahkan sampai giginya itu patah, bahkan sebagian keluar dari darah yang keluar dari muka mulia beliau. Apakah lalu kemudian para sahabat ketika melihat bahwa di dalam muka Rasulullah penuh dengan goresan, lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, doakan jelek kepada orang-orang kafir. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. Tapi bagaimana sikap Rasulullah ketika ada para sahabat meminta untuk mendoakan buruk kepada mereka? Rasulullah mengangkat kedua tangan lalu mengatakan, ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka. Mereka belum mengetahui siapa aku sebenarnya adalah Nabi untuk kalangan umat. وتقول له سيدتنا عائشة يا رسول الله هل مر بك يوم أشد عليك من يوم أحد. Begitu pula pernah diceritakan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, pernah enggak satu masa di mana di masa itu engkau paling dahsyat mengalami keburukan di dunia ini? فقال نعم يا عائشة يوم
Rasulullah bersabda kepada Siti Aisyah, iya pernah aku mengalami satu masa yang begitu dahsyat, yaitu Yaumul Aqabah. Apa itu Yaumul Aqabah? هذا اليوم بعد أن توفي عن النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته اشتد إيذاء الكافرين له صلى الله عليه وسلم. Yaumul Aqabah adalah masa di mana di masa itu paman beliau Abi Thalib meninggal dunia, dan di masa itu beliau istri salehah Siti Khadijah juga meninggal dunia. Setelah itu begitu dahsyat pembulian dan begitu dahsyat kezaliman yang ditimpa oleh Rasulullah disebabkan karena orang-orang musyrik saat itu. خرج حينها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyempatkan dan memanfaatkan situasi saat itu keluar untuk menuju ke daerah yang bernama daerah Taif. فلما وصل إلى هناك يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى أخذ رئيس القبيلة ابن عبد بن يالين ابن هلال وقام هو وأخوه وكانوا رؤساء القبيلة يعلمون النساء والصبيان أن يعتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالسب والشتم والرجم بالحجاب. Sesampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Taif, beliau berdakwah. Beliau menyampaikan agama Islam ini dengan penuh kasih sayang. Tapi apa yang dilakukan oleh daerah Taif, khususnya pemimpinnya kota Taif beserta saudaranya, mereka berdua-duanya mengajarkan kepada laki-laki saat itu di kaumnya dan mengajarkan wanita-wanitanya, bahkan mengajarkan anak-anaknya bagaimana menghina Nabi, bagaimana mencela Nabi, bahkan melempari batu-batu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka melempari Rasulullah dengan kerikil-kerikil dan bebatuan, bahkan sampai keluarlah darah dari tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yaitu kaki beliau Rasulullah. Wa kharaja sallallahu alaihi wasallam kama qala lam adri bi nafsi illa wa ana bi qarni ta'arif. Lalu Rasulullah keluar dari Taif lalu mengatakan, saat itu aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Tiba-tiba aku berada di salah satu qarni Tha'alib, salah satu tempat di daerah sekitar daripada Taif. Wa hunaka jalasa wa sawata tahta syajarah wa rafa'a yadayhi wa akhadha yaqul Allahumma inni ashku ilayka dhulfa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas. Saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sambil mengatakan, ya Allah, inilah kelemahanku, ya Allah, inilah kemampuanku, ya Allah, tiada pintu untuk mencari solusi melebihi daripada pintumu yang selalu terbuka. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Engkau adalah Tuhan bagi orang-orang yang lemah dan Engkau adalah Tuhanku, ya Allah. Ila man takiluni ila aduwwin yatahajjuni. Kepada siapa aku mengeluh? Apakah kepada orang yang telah memusuhi aku? Am ila nafsi al-aduwi. Apakah kepada nafsuku yang selalu terus mengganggu dan selalu terus mengajak aku suatu keburukan? Illam yakun bika 'alayya ghadarun fala ubali. Jikalau aku tidak khawatir terhadap kebencianmu, ya Allah, maka aku akan melakukan apa yang menjadi keinginanku. Akan tetapi maaf, pintu maafmu ya Allah saat ini yang aku selalu harapkan. Aku melindungkan segala sesuatu dengan zatmu ya Allah yang telah menyinari seluruh alam. Dan denganmu ya Allah Engkau telah memperbaiki keadaan dunia dan akhirat. Jangan sampai kebencianmu turun kepada kepadaku, atau kebencianmu turun kepada aku. Engkaumu pungkasan dan finishnya sampai Engkau merindui aku.
فلم يقل أشكو إليك أهل مكة الذين أخرجوني. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu doanya tidak mengeluh karena apa yang telah dilakukan oleh penduduk Mekah yang ada di kota Mekah. ولم يقل أشكو إليك أهل الطائف الذين رجعوا. Bahkan beliau tidak mengeluh pula yang dikeluhkan karena sebab lemparan atau cacian orang-orang Taif. وإنما قال أشكو إليك نفسي وخاف ذنبه صلى الله عليه وسلم. Tapi yang dikeluhkan, yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengeluh karena itu adalah dosanya dan itu karena adalah kelemahan yang dia miliki dan takut kepada siksa Allah. وما أن انتهى من دعائه صلى الله عليه وسلم حتى جاءه سيدنا جبريل عليه السلام. Terus menerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melantunkan doa semacam ini. Gak lama kemudian datanglah pemimpin para malaikat, yaitu Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam. ومعه ملك الجبال. Dan bersama malaikat Jibril, malaikat yang ditugaskan untuk di area gunung. فقال يا محمد إن ربك سمع مقالتك لقومك وما ردوا به عليك وقد أرسلني ومعي ملك الجبال فإن شئت أن أطلق عليهم الأخشبين العام. Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, munajatmu telah didengar oleh Allah, munajatmu telah diperhatikan oleh Allah, dan Allah Ta'ala akan selalu siap mengabulkan apa yang menjadi permintaanmu. Dan saat ini aku, kata malaikat Jibril, datang bersama malaikat gunung. Jikalau engkau menghendaki, maka itu Taif akan kami hancurkan dengan menjatuhkan gunung kepada mereka. فقال لا إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من ينصر هذا الدين. Apa jawaban Rasulullah hadirin ketika mendapatkan tawaran dari malaikat Jibril dan malaikat yang membawa gunung? Rasul mengatakan, tidak Jibril, aku berharap agar yang ada di tulang rusuk mereka orang-orang Taif nantinya akan datang untuk membawa Islam dan mengatakan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. فهذا حاله صلى الله عليه وسلم والقصص والبقايا في حاله ورحمته صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. Ini adalah muamalahnya Nabi Muhammad dengan kasih sayangnya, dan masih banyak cerita-cerita serta keadaan-keadaan bagaimana muamalah Rasulullah dengan siapapun dengan membawa kasih sayang dan rahmat. ووصيته لنا بأن نتراحم فقال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat untuk kita semuanya dari kalangan umatnya dengan sabda beliau, irhamu man fil ardi, rahmatilah, kasih sayangilah makhluk-makhluk yang ada di bumi, niscaya kalian akan mendapatkan kasih sayang dari makhluk-makhluk yang ada di angkasa. فنحن بأشد الحاجة أيها الأحباب الكرام إلى أن نتراحم وإلى أن نتعاطف. Sungguh kami sangat butuh dan sangat butuh bermuamalah dengan sesama dengan membawa kasih sayang dan rahmat. وقد قال لنا صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. Oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, barang siapa yang hidup tanpa dengan rahmat, maka niscaya tidak akan dirahmati oleh Allah. ونحن بحاجة إلى هذه الرحمة ولو حتى مع العاصي. Oleh sebab itu kita sangat butuh muamalah dengan rahmat, walaupun kita muamalah dengan orang yang ahli maksiat. فهذا الرجل يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشرب الخمر فأقيم عليه الحد أولا وثانيا وثالثا ثم بعد ذلك قال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. Pernah kejadian ada seseorang di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pecandu narkoba, kebiasaannya meminum minuman keras, khamr.
lalu kemudian dikisas atau mungkin dihukumi sesuai dengan hukum syariat, dipukuli sesuai dengan hukum syariat atau dicambuk. Terus pertama minum lagi, dicambuk lagi, minum lagi, dicambuk lagi, begitu pula terus dan terus menerus sampai suatu ketika saat dicambuk ada seseorang yang melaknat orang yang bermaksiat lalu mengatakan, cik nemen engkau selalu meminum minuman keras. فقال صلى الله عليه وسلم لا تكن عونا للشيطان على أخيه إنه يحب الله ورسوله. Ketika Rasulullah mendengarkan ada dari kalangan mereka yang mencaci maki orang yang mabuk tadi, lalu Rasul mengatakan, stop, jangan sampai kamu menjadi pembantu syaitan untuk melaknat dan membenci orang yang maksiat, karena orang yang maksiat ini telah mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Hadirin, seperti inilah muamalah beliau Rasulullah kepada tukang maksiat dan tukang melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wa innana ma'asyiral muslimin 'ala ikhtilafi ajsadina wa alwanina wa mawaqatina bihaja ila an tatajassada fina hadhihi ar-rahmah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita beda daerah, beda jasad, beda kostum, beda baju, beda pemikiran, tapi alangkah indahnya kita berkumpul bersama-sama dengan tujuan untuk saling cinta mencintai karena Allah. Wa qad wasafa al-haqq subhanahu wa ta'ala rasuluhu wa ashabuhu bi hadhihi ar-rahmah faqala Muhammadur Rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabadikan sifatnya Rasul dan sifatnya para sahabat Rasul yang saat itu berada di kota Mekah dan Madinah dengan firman Allah, Muhammadur Rasul. Siapa itu Muhammad? Adalah utusan Allah. Dan siapa pengikut Muhammad? Walladzina amanu ma'ahu asyidda 'alal kuffar, keras terhadap orang-orang kafir. Artinya keras, mereka tidak mau memanfaatkan segala sesuatu yang bertentangan dengan Islam, dan mereka tetap selalu kasih menyayangi terhadap antar sesama kaum. Wa inna syaitana wal kuffara aradu minna an natahasada wa an natabaghad wa an natabaghad. Dan musuh Islam, musuh bebuyutan yaitu syaitan dan iblis sampai saat ini mereka punya rekayasa dan mereka punya segala sesuatu bagaimana antar kita kaum muslimin dibikin saling hasud dan saling dengki. Wa taratan yusawwirun lana sabab hadhihi al-qati'ah bisabab annahum yukhalifuna billahi aw yukhalifuna bil mu'taqad aw yukhalifuna min shay'in mimma la yattafiq ma'ahum. Kadang-kadang syaitan itu pintar bagaimana cara untuk mengadakan suatu hasud dan kedengkian antar kita sesama dengan sistem-sistem yang dimiliki oleh syaitan, entah itu melalui perbedaan pendapat yang ada, atau mungkin perbedaan daripada partai, atau mungkin perbedaan daripada segala sesuatu ibadah yang bersifat far'iyat. وقد كان يقول لسيدنا الحبيب عمر رد على هؤلاء الذين يكفرونك ويسبونك فقال لا بد أننا نحمل الرحمة لكل من يؤذينا ولكل من يعادينا ولكل من يسبنا. Kami sering mendengar dari guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, ketika mendengarkan atau melihat segala sesuatu di kalangan muslimin yang saling mengkafirkan, yang saling memusyrikkan antar sesama muslim karena sebab-sebab tertentu, beliau Habib Umar mengatakan, tolong berikan informasi kepada mereka, agama bukan seperti itu, tapi agama di dalamnya penuh dengan kasih sayang dan rahmat. قال حتى من يخالفهم لا بد أن تكونوا أشد رحمة به. Sehingga kita muamalah bahkan kepada orang yang menentang kita dianjurkan muamalah dengan mereka tetap dengan kasih sayang. لأن الاختلاف سنة الله في هذا الكون.
Karena perbedaan sesuatu, perbedaan pendapat ini merupakan sesuatu yang menjadi kebiasaan Allah Subhanahu wa taala tentukan di bumi ini. Wa qad dzakara dzalika al-haqq subhanahu wa ta'ala fi kitabihi faqala wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk wa lidzalika khalaqahum. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, hamba-hambaku akan selalu terus di dalamnya ada perselisihan, dan itu memang aku ciptakan. Oleh sebab itu kalian hidup di dunia bermuamalah dengan kasih sayang. Wa qad wasira qawihatu bi anna as-sahaba radhiyallahu ta'ala anhum qad kanu yakhtalifuna bil ara'i fima bainahum walakin ma'a mil'a qulubihim bil mahabbati wal rahmah li ba'dihim li ba'd. Kitab sirah sejarah mengajarkan kepada kita dari kalangan para sahabat pun di kalangan mereka penuh dengan perbedaan tertentu, tapi walaupun dengan adanya perbedaan, hati mereka penuh dengan rasa kasih sayang dan mencintai. Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da an raja'a min ghazwat Bani Quraidah ba'da an raja'a min ghazwat al-Ahzab amara sayyidina Jibril an yatawajjaha ila Bani Quraidah alladhina khanu al-'ahd faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li sahabatihi la yusalliyanna ahadakum al-'asra illa fi Bani Quraidah. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril setelah perang Ahzab untuk langsung menuju ke Bani Quraidah. Di dalamnya ada orang-orang Yahudi yang ingkar terhadap janjinya. Sebelum Rasulullah berangkat menuju ke Bani Quraidah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada para sahabat yang hendak untuk diajak dengan sabda beliau, tidak ada satupun yang boleh sholat asar kecuali nanti setelah sampai di Bani Quraidah. Bani Quraidah terjauh min al-Madinah masad. Bani Quraidah merupakan salah satu daerah yang agak jauh dari kota Madinah. As-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum lamma qamu mumtathirin li amri Nabi sallallahu alaihi wasallam adrakathum waqtu salat al-'asr wa hum bil tariq. Kemudian para sahabat berjalanlah menuju ke Bani Quraidah. Sampai di pertengahan jalan tibalah saatnya waktu sholat asar. فقال بعضهم النبي قال لا نصلي إلا في بني قريظة فإذا نواصل المسير حتى ولو خرج وقت صلاة. Sebagian daripada sahabat karena ingat sabdanya Rasul, mereka mengatakan sebagiannya, kita tidak boleh sholat walaupun asar sudah tiba. Kita tidak boleh sholat asar walaupun asar sudah tiba, karena Rasul menganjurkan bahkan memerintahkan kepada kita jangan sekali-kali sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. فواصلوا مسيرهم وهذه الطائفة ووصلوا بعد أن دخل وقت صلاة المغرب ثم صلوا العصر بعد صلاة المغرب. Kemudian sampailah para sahabat di Bani Quraidah, ternyata sudah tiba sholat maghrib dan mereka sholat maghrib kemudian mengerjakan sholat asar qadaan. وقال الطائفة الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم أراد منا أن نستعجل وأن نصلي العصر في وقتها. Sebagian sahabat paham dari apa yang disampaikan oleh Rasul dengan pemahaman yang beda dengan kelompok yang pertama. Mereka mengatakan apa yang dimaksud oleh Rasul itu tidak harus sampai ke kota Quraidah, Bani Quraidah. Yang penting kalau sudah sholat asar tiba, kita harus sholat. Pemahaman yang berbeda. فوصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم خبر الطائفتين الطائفة التي صلت بعد أن دخل وقت صلاة المغرب والطائفة التي صلت في الطريق ولم ينكر على أحد منهم صلى الله عليه وسلم. Lalu kemudian kabar ini sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabar apa? Perbedaan dua kelompok. Yang satu tidak mau sholat kecuali sampai di Bani Quraidah, yang kelompok satunya tetap sholat di jalan selama waktu asar sudah tiba. Perbedaan ini telah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasul menyikapi perbedaan ini? Oleh sebab itu hadirin, perbedaan itu pasti ada di permukaan bumi ini. Oleh sebab itu perlu kita bermuamalah dengan siapapun di dunia ini dengan membawa rahmat dan kasih sayang.
Aku akan mengakhiri ceramahku dengan satu cerita. حكي بأن رجل قال لزوجته والله لا أطأ حينا. Ada sebagian laki-laki mengatakan kepada istrinya, ini penutup yang misik ini. Laki-laki itu mengatakan kepada istrinya, demi Allah, aku tidak akan menjimakmu. ثم ندم على يمينه وأراد أن يرجع. Lalu kemudian laki-laki ini susah, gelisah, karena dia kecewa kenapa aku harus sumpah demikian itu sehingga aku saat ini enggak bisa mendatangi istriku. Ini kejadian adalah kejadian untuk satu di antara sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian datang seseorang ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan agar Nabi itu memberikan solusi yang paling tepat untuknya. Datang kepada Nabi, ternyata Nabi tidak ada. Akan tetapi apa yang didapati? Dia mendapati para sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang sedang duduk bersama-sama, juga mereka sedang menunggu kedatangan Nabi. Karena dia nggak sabar, sudah nggak betah berorawuh, nggak sabar menunggu kedatangan Nabi. Akhirnya si fulan ini langsung kemudian minta fatwa kepada para sahabat Nabi yang sedang duduk. Datang beliau menghadap kepada sahabat Abu Bakar, mengatakan, sahabat Abu Bakar, engkau adalah manusia yang paling dekat dengan Nabi. Aku punya problem. Diceritakan, aku sumpah nggak mau jima kepada istriku dan aku saat ini kepepet. Kata sahabat Abu Bakar Siddiq, mulai saat ini kamu terlockdown, nggak bisa mendatangi istrimu. Lalu susah dan gelisah fulan tersebut, akhirnya cari solusi yang kedua, datang kepada sahabat Umar minta solusi supaya beda dengan Abu Bakar. Sahabat Umar mengatakan, kalau pendapat saya kamu nggak boleh jima 40 tahun, sabar dulu 40 tahun. Lalu si fulan tersebut tetap terus berusaha bagaimana mendapatkan solusi yang tepat. Akhirnya beliau datang kepada sahabat Utsman minta solusi kepadanya. Kata sahabat Utsman, kalau aku pendapatku beda dengan Abu Bakar dan Umar, pendapatku kamu nggak boleh hanya 1 tahun saja. Akan tetapi ayyuhal hadirun, walaupun satu laki-laki nggak akan, akhirnya datang kepada kemudian terakhir beliau datang kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Kata Sayyidina Ali, kalau jawabanku kamu cuma 1 malam tok, nggak boleh. Melihat 4 jawaban yang berbeda-beda dari bendolan-bendolan sahabat, dari orang-orang top dari kalangan sahabat, bingung aku ngambil pendapat yang mana ini. Kata beliau, mau nggak mau harus saya melapor menghadap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mencari solusi yang paling tepat, dan aku akan menyampaikan kepada Nabi tentang 4 jawaban yang berbeda dari sahabat ini. Lama kemudian datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam majlis dan kemudian menceritakan tentang pertanyaan sekaligus jawaban
dari 4 jawaban yang berbeda diajukan kepada Rasulullah. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل صحابته سأل سيدنا الصديق كيف أفتيت؟ قال يا رسول الله قال الله ومتعناهم إلى حين فالحين إلى يوم القيامة. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sampai di situ, beliau ingin meyakinkan satu demi satu jawaban. Jawaban pertama dari sahabat Abu Bakar. Abu Bakar, kenapa kau munfatah nggak boleh selama-lamanya? Sahabat Abu Bakar juga bersandar kepada firman Allah Subhanahu wa Taala yang artinya kami membolehkan untuk menjima selama-lamanya, tapi karena sumpah dia tidak akan menjima, maka aku jawab nggak boleh jima selama-lamanya. وقال سيدنا عمر كيف أفتيت؟ قال الله سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر والحين يا رسول الله 40 عاما. Sahabat Umar pun ketika ditanya kenapa engkau memberikan fatwa 40 tahun nggak boleh jima, sahabat Umar pun juga bersandar dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya menerangkan tentang kejadian manusia sebelum ada. Hal ata 'alal insani hinum minad dar, sebelum manusia ada nggak ada manusia, dan makna hin itu adalah 40 tahun. وقال لسيدنا عثمان كيف يا عثمان؟ قال يا رسول الله قال الله تعالى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها والحين هو السنة أي النخلة تأتي أكلها كل حين مع السنة. Sahabat Utsman ketika ditanya oleh Rasul, kenapa engkau menjawab nggak boleh jima 1 tahun? Sahabat Utsman juga punya sanad dan bersandar kepada Al-Quran yang artinya bahwa buah kurma itu biasanya berbuah hanya 1 tahun, dan 1 tahun ini di dalam Al-Quran disebutkan kata-kata hin sesuai dengan sumpahnya pemuda tersebut yang sumpah tidak akan menjima istrinya. وقال سيدنا علي بن أبي طالب كيف أفتيت؟ فقال يا رسول الله قرأت قوله سبحانه وتعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. Terakhir Rasulullah bertanya kepada sahabat Ali, Ali, kenapa kamu menjawab 1 hari? Berbeda dengan sahabat-sahabat sebelumnya. Sahabat Ali pun mengatakan, aku pun juga punya dasar di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerangkan bahwa ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala sehari semalam selalu bertasbih dan berzikir kepada Allah. فقال صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم La ilaha illallah. اهتديتم. Setelah mendengarkan satu persatu jawaban dari 4 sahabat yang berbeda, lalu Rasul bersabda untuk kita semuanya. Beliau mengatakan, sahabatku bagaikan bintang yang ada di angkasa. Dengan siapapun kalian mengikuti, kalian pasti akan mendapatkan petunjuk. فانظروا كيف كان هذا حالهم مع الاختلاف فيما بينهم ومع الرحمة التي في قلوبهم. Lihat cerita yang singkat ini, perbedaan di kalangan para sahabat-sahabat Rasul tentang masalah tertentu, tapi mereka tetap duduk bersama, duduk dengan kasih sayang dan rahmat. والعلماء رحمهم الله هكذا فيما يقولون فيه من الأدلة قد يحصل فيما بينهم من الخلاف. Seperti ini pula lah kondisi para ulama-ulama kita. Mereka dengan luasnya ilmu dan wawasan, otomatis pasti ada perbedaan-perbedaan tertentu. ولذلك جاء في الأثر اختلاف أمتي رحمة. Oleh sebab itu sering kita dengarkan dalam hadis bahwa perselisihan yang ada di kalangan umatku merupakan salah satu cara untuk mendatangkan rahmatnya Allah. حتى كان يقول العلماء اختلاف العلماء رحمة واسعة. Bahkan para ulama mengatakan dalam makalah mereka bahwa perselisihan yang ada di kalangan umat, di kalangan ulama-ulama merupakan rahmat yang begitu luas untuk kita sebagai umat. واجتماعهم حجة شاسعة. Adapun ijma oleh ijtima, walaupun adapun perkumpulan mereka para ulama-ulama tentang satu masalah itu merupakan suatu ijma untuk kita. فإذا لابد أننا نفقه هذا أيها الأحباب وتبقى فيما بيننا المحبة والرحمة لمن يخالفنا بالرأي، لمن يخالفنا في رأينا أو فيما لا نحب أو فيما لا يعجبنا، ما دام أننا متفقون على قواعد الشرع.
Kesimpulannya, kalau kita sudah memahami semacam ini, walaupun kita perbedaan pendapat yang ada, maka kita tetap duduk bersama-sama untuk saling mencintai dan mencintai antar sesama, dan mudah-mudahan kita semuanya insya Allah akan dicintai oleh Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat, selama perbedaan itu tidak ada kaitannya tentang usulus syariah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yajma'ana